Bu Sarti kerja di mana kalau boleh tahu? Saya kerja di rumah orang, Bu. Ya bantu-bantu bersihin rumah, masa kadang-kadang juga. Oh, jadi pembantu. Wah, pantas aja tangannya kasar banget. Bawa sabun cuci ya, Bu? Tante, jangan gitu. Ibu kerja keras buat aku. Aku bangga sama dia. Dimas, kamu serius sama dia? Kamu anak tunggal, Dimas. Mama cuma mau yang selevel. Mah, aku suka Nina bukan karena statusnya. Aku suka karena dia jujur dan sayang banget sama ibunya. Udah, Nak. Bu, uang kuliahku tinggal dikit banget. Aku belum bisa nabung. Kalau bulan depan belum ada tambahan, aku nggak bisa beres semesteran sendiri. Ya Allah, Nak. Sabar ya. Rezeki itu nggak bakal ketuker. Ibu nanti coba tambah kerjaan lagi di rumah Bu RT. Siapa tahu ada cucian atau gosok tambahan. Aku kesian sama ibu. Ibu udah kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap aja pas-pasan. Kadang aku mikir, kuliah tuh mimpi yang ketinggian buat orang miskin kayak kita. Jangan ngomong gitu. Justru kamu kuliah biar gak selamanya hidup kayak ibu. Ibu kerja biar kamu bisa jadi orang sukses. Hahaha, ibu baik banget sih sama aku. Aku aminin deh. Dimas ngechat. Dia nanya udah sarapan apa belum. Dimas itu siapa? Temen kampus, Bu. Tapi baik banget. Kadang nganterin aku pulang. Jangan-jangan kamu suka sama dia ya? Ibu ini bisa aja. Gak apa-apa, asal dia serius. Tapi ingat, jangan pernah minder cuma karena kita gak punya apa-apa. Orang tuh dinilai dari hati, bukan dari harta. Iya, Bu. Aku bakal buktiin itu. Aku pengen suatu hari ibu gak perlu capek kerja lagi. Amin, Nak. Udah, makan dulu yuk sebelum dingin. Abis ini kamu siap-siap ke kampus. Aduh, nilainya jelek banget. Kayaknya aku harus belajar lagi deh buat remedial minggu depan. Ya iyalah, kamu tuh kebanyakan bantuin ibumu kerja di rumah. Gimana nggak capek? Kapan belajarnya? Tapi ngomong-ngomong, katanya Dimas mau jemput kamu. Iya, tadi dia bilang lagi OTW. Anak pembantu dijemput cowok kaya. Hebat juga Nina. Dunia kebalik nih. Dimas itu kan anak pengusaha, kendaraannya aja ganti tiap bulan. Kamu yakin dia nggak cuma main-main, Nina? Maaf ya, kita bicara ini, kita nggak mau kamu sakit hati aja. Aku nggak tahu, tapi Dimas nggak pernah bikin aku ngerasa direndahin. Dia baik, nggak kayak yang kalian pikir. Lihat aja nanti. Kadang cowok kaya tuh cuma penasaran, makanya kebanyakan cowok yang duitnya banyak tuh playboy. Nina, maaf ya, macet banget tadi. Udah lama nunggu. Iya, nggak apa-apa. Aku juga baru keluar kelas. Tuh kan, beneran dijemput. Gak nyangka ya. Iya, lihat aja nanti ujungnya kayak gimana. Aku suka sama Nina bukan karena statusnya, tapi karena hatinya. Aku bangga bisa sama dia, bukan malu. Udah Dimas, mereka bercanda kok, nggak usah dibawa serius. Yaudah yuk, aku antar kamu pulang. Makasih ya Dimas, makasih udah cintai gadis miskin ini. Aku nggak peduli siapapun kamu, aku cuma peduli kamu bahagia. Yuk naik. Silakan diminum tehnya, Bu. Siapa tadi namanya? Sarti, Bu. Makasih banyak ya. Udah disuguhi begini. Rumahnya bagus banget, adem. Iya Bu, ini Nina sama ibunya. Aku pengen kenalin mereka langsung. Nina ini pacar aku, Bu. Selamat siang Tante. Siang, Nak. Kamu yang sering Dimas ceritain itu ya? Anak rajin katanya. Dimas suka lebay Tante. Aku biasa aja kok. Bu Sarti kerja di mana kalau boleh tahu? Saya kerja di rumah orang, Bu. Ya bantu-bantu bersihin rumah, masa kadang-kadang juga. Oh, jadi pembantu. Wah, pantas aja tangannya kasar banget. Bawa sabun cuci ya, Bu? Tante, jangan gitu. Ibu kerja keras buat aku. Aku bangga sama dia. Dimas, kamu serius sama dia? Kamu anak tunggal, Dimas. Mama cuma mau yang selevel. Mah, aku suka Nina bukan karena statusnya. Aku suka karena dia jujur dan sayang banget sama ibunya. Udah, Nak. Kita pamit aja ya. Ibu gak enak udah bikin suasana jadi begini. Iya Bu. Mah, aku nggak nyangka mama bisa ngomong kayak gitu. Mama cuma mikirin kamu. Yuna, pulang aja. Makasih ya Dimas. Aku gak nyalain siapa-siapa. Cuma kayaknya kita emang dari dunia yang berbeda. Nina, tunggu. Kamu beneran mau pergi sekarang? Iya Dim, gak ada gunanya juga kalau diterusin. Ibu udah cukup malu tadi di dalam. Udah, Nak. Gak apa-apa. Ibu baik-baik aja kok. Orang miskin tuh udah biasa dihina. Yang penting kita gak nyakitin siapa-siapa. Aku minta maaf Bu. Aku benar-benar gak nyangka mama bisa ngomong kayak gitu. Aku malu sendiri dengar ucapan tadi. Aku tahu kamu gak salah Dim, tapi aku gak bisa pura-pura kuat dengar ibu dihina kayak gitu. Aku gak mau ibu terus merasa rendah.
Aku janji bakal ngomong lagi sama mama. Aku bakal ubah pikirannya. Nggak perlu, Dim. Kadang orang nggak akan bisa ngerti cuma dari kata-kata. Mereka baru ngerti setelah waktu yang ngajarin. Nina, aku nggak mau kamu pergi gini aja. Aku sayang kamu. Aku juga pernah sayang kamu, Dimas. Tapi aku lebih sayang ibu aku. Suatu hari nanti kita juga bakal berdiri setinggi mereka ya nak, tapi dengan cara yang terhormat. Iya, Bu. Aku janji. Aku bakal berjuang sampai ibu nggak perlu kerja lagi. Bu, lihat deh. Ini foto lauk yang aku masak kemarin. Cakep juga ya hasilnya. Wah, bagus banget nak. Udah kayak foto jualan artis-artis itu loh. Itu rendang yang kamu bawain buat Bu Vivi ya? Iya, Bu. Ternyata mereka suka banget. Aku jadi kepikiran, gimana kalau kita jual lauk kayak gitu? Jual lauk? Di sini? Emang ada yang mau beli nak? Ya, kenapa enggak, Bu? Kita mulai dari tetangga sekitar dulu aja. Aku bisa upload fotonya ke grup komplek. Siapa tahu ada yang pesan. Ibu takut gak sanggup kalau pesanannya membludak. Dapur kita aja kecil begini. Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma nggak mau ibu terus kerja di rumah orang. Kalau gini kan kita bisa kerja buat sendiri. Kamu nih ya Nina, selalu bikin ibu semangat lagi. Ya udah, ibu ikut aja deh, cobain dulu. Nih, di buku ini ada resep rendang yang aku buat kemarin. Bumbunya dikit, tapi ya rasanya enak banget. Besok pagi kita belanja bahannya, Bu. Aduh, udah siap aja nih bos kecil. Ya udah, besok kita ke pasar bareng. Wah, rame banget ya, Bu. Baru jam 7 aja udah kayak gini. Namanya juga pasar nak. Ayo kita ke tempat Bu Lilis aja. Sayurnya selalu segar. Hah, Bu Sarti? Lama banget nggak kelihatan. Mau masak apa nih hari ini? Iya Bu, biasa. Ini anak saya yang nyuruh. Katanya mau coba masak lauk buat dijual. Wah, bagus tuh. Mulai aja dulu, Bu. Sekarang banyak yang nyari masakan rumahan. Bu, cabenya yang ini masih segar kan? Aku butuh yang pedas biar rasanya kuat. 1 kilo aja ya, Bu. Mau bikin rendang nih. Segar banget, baru panen subuh tadi. Nih, mau ditambah bawang juga. Lagi murah loh. Gimana, Bu? Tambah aja sekalian ya. Kan buat percobaan pertama, biar nggak nanggung. Ya udah deh, tapi nanti jangan nyesel kalau gagal ya nak. Gak bakal nyesel, Bu. Aku malah senang. Rasanya aku semangat banget. Nih, semuanya lengkap. Semoga masakannya enak ya. Kalau nanti buka pesanan, kabarin aku ya. Aku mau ikut cicip juga. Siap, Bu Lilis. Makasih banyak. Yuna, kita ke lapak daging. Habis itu kita pulang buat siap-siap di dapur kita perang lagi. Siap, Bu Jenderal. Hari ini kita mulai perjuangan dari dapur kita. Bu, lihat deh. Kira-kira tampilannya udah oke belum? Takutnya gosong bagian bawahnya. Udah pas kok, warnanya aja udah bikin lapar. Ibu juga pengen nyicip lagi. Wah, Bu Sarti, Nina, rendangnya wangi banget. Sampai ke teras rumah saya loh. Pantas ibu-ibu tadi lewat langsung nanyain masakan siapa. Saya jawab aja, ini loh, saya lagi ada acara arisan di rumah. Nina bikin rendang buat konsumsinya. Mereka malah penasaran, ntar mau coba katanya. Haha, makasih ya Bu Vivi udah percaya sama kami buat masakin arisan. Lah, harusnya aku yang makasih. Semua suka. Nih, tadi Bu Dinda udah nyoba kan? Tuh, dia katanya mau nambah lagi. Hehehe, iya bener. Ini rendangnya lembut banget, bumbunya meresap sampai dalam. Ini beneran kalian yang masak sendiri? Iya Bu, dapurnya juga kecil, tapi ya kami coba aja semampunya. Wah, harusnya kalian buka pesanan Bu. Masakan kayak gini gak kalah sama catering mahal. Hah? Buka pesanan, Bu. Kami baru masak buat arisan aja masih deg-degan loh. Justru itu, Nina. Kalau baru pertama aja udah seenak ini, nanti kalau rutin bisa makin hebat. Nanti arisan berikutnya aku pesan lagi ya, sekalian buat tahlilan di rumah mertua. Dengerin tuh nak, rezeki gak usah dicari jauh-jauh, datang sendiri lewat lidah orang. Iya, Bu. Berarti mulai besok kita beneran jualan ya. Iya, asal kamu siap bantu ibu di dapur tiap pagi. Waduh, Bu. Nih, Bu Vivi nambah order lagi buat besok 15 box. Terus Bu Dinda minta 10 box nasi rendang, tapi rendangnya agak pedas katanya. Alhamdulillah, makin hari makin ramai aja yang pesen Nina catering. Tapi ya syukur nak, rezeki jangan ditolak. Cuma ibu heran, dapur sekecil ini bisa muat masak segini banyak. Iya, Bu, aku juga gak nyangka Nina catering viral secepat ini. Rasanya baru kemarin kita masak buat arisan. Sekarang hampir tiap hari ada yang pesen. Nih Nina, catatan di luar pesanan Bu Dinda sama Bu Vivi. Totalnya buat hari ini 20 kotak plus 3 pesanan tambahan sore nanti. Aduh, ini kita mesti nambah wajan satu lagi deh Bu, biar bisa masak banyak. Iya, dulu ibu cuma punya satu wajan aja udah cukup loh. Berarti usaha kita berkembang, Bu. Semoga Nina catering terus makin jaya.
Nina, ibu seneng banget lihat kamu kayak gini. Dulu kamu sering nangis mikirin biaya kuliah, sekarang malah bisa kerja bareng ibu. Ibu juga gak perlu lagi kerja jadi pembantu di rumah orang. Iya bu, tapi ini baru awal. Aku pengen nanti kita punya dapur yang lebih besar, biar ibu gak kepanasan terus di ruangan sempit begini. Hari ini ada 3 event ya Mira, 2 perusahaan dan 1 catering pribadi buat ulang tahun anak Bu Vivi. Iya Nina, semua sudah on schedule. Kurir juga udah siap berangkat. Bumbunya udah pas nih. Dulu ibu cuma masak ngira-ngira, sekarang malah ada tim cek kualitas segala. Ya kan biar nggak ada komplain bu. Kita udah bukan dapur kontrakan lagi. Sekarang tiap pesanan harus sempurna. Hebat banget sih Nina. 5 tahun lalu kita cuma bertiga, sekarang punya 2 cabang dapur besar kayak gini. Iya, kadang aku masih nggak percaya. Tapi semua ini karena kerja keras bareng. Tanpa ibu dan kamu nggak mungkin bisa sampai di sini. Dulu ibu cuma pengen kamu bisa kuliah, malah sekarang kamu yang kasih kerjaan ke banyak orang. Ini semua karena doa ibu. Sekarang giliran aku bikin ibu istirahat. Ini Bu Ratna, ada beberapa pilihan vendor untuk catering acara ulang tahun perusahaan ibu. Semuanya rekomendasi dari klien besar juga. Banyak juga ya, tapi mama maunya yang elegan, rasanya enak, dan tampilannya juga murahan. Ini yang Nina Catering Premium, tampilannya bagus mah, banyak review positif juga. Betul Dimas, perusahaan itu lagi naik banget. Mereka sering muncul di TV dan majalah kuliner. Pemiliknya masih muda, tapi katanya hebat banget ngatur timnya. Nina Catering, kok namanya kayak familiar ya? Iya mah, aku juga ngerasa gitu. Mungkin cuma kebetulan, yang penting hasilnya bagus, ambil aja vendor ini. Bu Ririn, aku suka tampilannya. Baik Bu, nanti saya hubungi mereka hari ini juga untuk meeting pertama. Nina Catering, siapa sangka ya mah, dunia kayak kecil banget rasanya. Ya udah, semoga aja mereka sesuai ekspektasi. Mama nggak mau acara ini gagal. Mari Bu, silakan masuk. Silakan masuk Bu, Mbak Nina udah nunggu di dalam. Bu, itu Ibu Sarti. Ini bu, semua detail acara sudah kami atur. Tinggal tanda tangan aja, nanti tim kami yang handle semuanya. Terima kasih nak. Tante gak nyangka ternyata kamu yang punya usaha ini. Dulu kami nggak pernah bayangin bisa sampai sini Bu, tapi ya Allah maha baik. Nina, aku benar-benar minta maaf. Waktu itu aku takut ngelawan mama. Aku tahu aku salah. Udah Dimas, aku nggak marah kok. Kadang waktu sendiri yang ngasih pelajaran paling berat buat kita. Tante malu nak. Tante yang dulu hina kamu dan ibumu, tapi sekarang mulai datang minta kerja sama. Dulu ibu bilang tangan ibu aku kasaran bau keringat. Sekarang tangan ini yang bikin rumah ini berdiri. Tapi nggak apa-apa bu, aku anggap ucapan itu jadi doa supaya aku kerja lebih keras. Kamu hebat Nina, beneran hebat. Aku cuma belajar satu hal, Dimas, kalau kita kerja pakai hati, semua bakal buat kita bahagia. Udah nak, ayo antar tamu dulu. Jangan biarkan mereka pergi dengan perasaan berat. Dunia itu seperti roda ya Nina, dan kamu menang, tapi dengan cara yang paling indah. Udah nak, Allah udah balas semuanya. Ini cita-cita kamu selama ini kan. Kamu balas semuanya dengan kesuksesan. Iya bu, aku nggak butuh mereka minta maaf. Yang penting ibu udah nggak nangis lagi. Yang penting ibu udah bahagia tinggal di rumah mewah ini. Dan juga nggak susah-susah lagi jadi pembantu.